Bang? Pejabat ya belum pernah mengunjungi siapapun, termasuk Pemda belum, bahkan kalau di luar Aceh nih Kades, kalau di Aceh nih kan Datuk Penghulu, belum juga datang kemari. Belum juga di sini? Belum ada. Padahal parah banget nih kampung, Bang. Ya, jadi macam mana keadaannya seperti ini, mungkin dia pun banyak mengurus masyarakat yang lain itu, mungkin ada tamu juga datang, kita pun tidak bisa terlalu menyalahkan, tapi paling tidaknya untuk melihat dalam keadaan seperti ini, setengah jam pun atau 15 menit pun, jadi kami mungkin merasa lega gitu. Berharap mereka datang, Ya, berharap 15 menit. mereka datang paling tidak 15 menit untuk melihat situasi dan kondisi seperti ini. Mungkin kami merasa sedikit lega gitu. Sama sekali nggak ada yang pernah datang nih? Ya, dari mulai Pemda itu kan bupati dan anggota dewan belum juga datang sampai kemari. Bahkan kemarin kabarnya ada dari Jakarta, Bapak AHY hanya setengah jalan melihat di masjid, kemudian kembali lagi. Nggak sampai sini juga? Nggak sampai ke ujungnya juga melihat lautan kayu ini. Kan beredar juga nih di media-media, Anies Baswedan pernah ke sini dan ngobrol langsung sama Bapak. Tidur langsung ya maksudnya? Oh iya, langsung di camp saya tidur. Saya pun merasa segan karena fasilitasnya tidak memadai, tapi sebaliknya saya merasa seperti mimpi. Takkan mungkin seorang Bapak Anies Baswedan itu bisa nginap di camp saya yang bocor seperti itu, berantakan, gak karuan, tanpa tilam, hanya alas tikar. Tikar pun jumpa, bukan tikar saya. Dia mau tidur bersama saya. Bahkan ajudan dan lain-lain tak ada yang tidur di situ. Hanya kesempatan saya untuk menemani dia tidur. Alhamdulillah, luar biasa. Itu seperti mimpi rasanya. Pak, tidur di tenda itu ya? Ya, itulah tendanya itu. Nah, terlihat dari sini ya tendanya. Itulah, hanya beralaskan tikar. Tidak mempunyai tilam, tidak mempunyai bantal. Bahkan mereka, beliau saya lihat, nyenyak sekali tidurnya. Ya. Di tenda ini? Tenda ini, ya betul. Itulah tenda. Apa sih yang diceritakan? Diceritakan malam itu tidak ada, dia masuk ke dalam. Saya hanya bercakap beberapa kali untuk beliau. Pak, kayak ginilah kondisinya Pak. Apakah Bapak bisa tidur seperti ini? Dia bilang, saya memang betul-betul ingin merasakan penderitaan rakyat itu seperti apa. Dia bilang kayak gitu. Ya, tapi ini kan Bapak tilam tidak punya. Biasa Bapak tidur di hotel. Dan sekarang seperti ini, tidak masalah. Saya memang ini yang saya cari, seperti ini. Mungkin kesempatan inilah yang dapat saya rasakan. Bahkan saya pun tidak memberitahu kepada siapapun saya datang kemari. Hanya diam-diam, dia bilang seperti itu. Oh, Pak Anies diam-diam ke sini? Ya, diam-diam, tidak memberikan kepada siapapun. Memang Bapak merasa nggak? Memang nggak ada orang lain yang tahu dia ke sini? Merasa kalau memang ada orang lain tahu, pasti menelpon Pemda dan pasti dijemput malam itu juga. Oh, betul. Kalau memang ada yang lain tahu, bahkan media pun kemarin sempat menjumpai saya, yang kami banggakan untuk Tamiang nih, yang dinamakan Berita Aceh Tamiang. Langsung Bang Hendri itu menjumpai saya. Kenapa tidak memberitahu saya, dia bilang. Saya tidak berani mengasih tahu karena beliau diam-diam ingin merasakan seperti ini, karena takut ketahuan nanti beliau dijemput. Jadi dia ingin merasakan apa yang rakyat rasakan selama ini. Memang luar biasa. Oke, Bapak tidur bersebelahan dengan Anies Baswedan. Ya. Satu tenda. Apa rasanya sih? Bapak ngerasa gimana, minder atau enggak gitu? Rasa saya tuh memang rasa cukup senang sekali. Bahkan saya tidak menyangka ini mimpi apa kenyataan gitu. Bahkan pada subuh, saya lagi sholat subuh, beliau ikut di belakang saya menjadi makmumnya. Bahkan saya belum pernah mengimami camat, apalagi bupati, belum pernah. Ini beliau orang yang terpandang di Indonesia nih, berimam dengan saya, tidur bersama saya. Rasanya luar biasa senangnya gitu. Bapak ngerasa waktu tidur sama Pak Anies, Bapak ngerasa nggak sih
minder gitu kan, merasa nggak percaya diri, merasa kaku gitu. Mulanya aja, Ah. mula-mula dia masuk itu rasanya saya tuh kayak minder gitu, tapi dia bilang udah nggak apa-apa, nikmat ini, nikmat. Ya penting tempatnya ini rata, saya bisa rebahan, udah kita bisa tidur. Dia bilang kayak gitu. Ah. Lalu dia ambil bahan apa bungkusan, saya tidak tahu apa bungkusan itu. Lalu dia rupanya bantal angin. Oh. Bantal angin, saya pun baru pertama itu melihat bahwa bantal angin itu. Hmm. Bahkan saya kasih guling dia tidak mau. Hmm. Saya kasih selimut, ini Pak selimut, kebetulan saya dapat sarung, dikasih orang sarung baru buka itu. Beliau juga menolak, Hmm. tidak usah, Hmm. biar saya rasakan seperti ini. Masya Allah. Bahkan paginya itu setelah kami sholat subuh, saya menjadi imam, dia menjadi makmum, kami berdua keluar kami sini. Saya datang, ada kakak membuatkan minuman hangat berupa teh manis lah gitu, teh hangat. Dan saya pun menyuguhkan roti, kami nikmati sama-sama. Hanya kami berdua aja ngobrol.